Setiap perjalanan selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Begitu pula perjalanan kami sebagai mahasiswa KKN Kolaboratif Jember 2026. Datang dengan membawa tugas, program, dan harapan untuk memberikan kontribusi. Namun, lebih dari itu, kita datang untuk belajar, mengenal, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Rawotamtu. Selama berada di sini, kami menyadari bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi juga tentang apa yang kami pelajari dari setiap orang yang kami temui. Perjalanan kami dimulai melalui pelepasan mahasiswa KKN Kolaboratif Jember 2026 di alun-alun Jember yang turut dihadiri oleh Bupati Jember. Dari sana, langkah kami berlanjut menuju Kecamatan Rambipuji untuk melaksanakan serah terima mahasiswa KKN Kolaboratif. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perjalanan kami di Desa Rawotamtu. Kami mulai mengenal lingkungan perangkat desa, para tokoh masyarakat, serta berbagai kondisi yang ada di desa. Di titik inilah kami mulai memahami bahwa setiap program membutuhkan proses, koordinasi, dan kerjasama dari banyak pihak. Salah satu rangkaian kegiatan awal kami adalah melakukan verifikasi dan validasi data Desil 2 di berbagai dusun di Desa Rawotamtu, dari Paseban, Gelagasan, Karanganyar, Curah Mluwo, hingga Kerajaan. Kami turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan dan konfirmasi kepada masyarakat. Bukan sekadar mencocokkan data, kegiatan ini membawa kami lebih dekat dengan kondisi masyarakat secara langsung. Kami belajar bahwa di balik setiap data terdapat kehidupan, keluarga, dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam prosesnya, kami juga berkoordinasi dengan RT, RW, kader, serta berbagai pihak yang membantu memberikan informasi di lapangan. Selain kegiatan pendataan, kami turut berpartisipasi dalam pelayanan viola serta menghadiri kegiatan bunga desa di Balai Desa Rawotamtu. Kami juga berkesempatan bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan Koramil serta Polsek sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi selama pelaksanaan KKN. Dari setiap kegiatan tersebut, kami belajar bahwa pengabdian tidak dapat berjalan sendiri. Ada banyak tangan yang membantu, banyak pihak yang membukakan jalan, dan banyak masyarakat yang menerima kami dengan baik. Seiring berjalannya waktu, kami mulai mempersiapkan program kerja yang menjadi salah satu fokus utama kami, yaitu bank sampah. Ide tersebut tidak langsung menjadi sebuah kegiatan. Kami memulainya dengan berdiskusi, berkonsultasi bersama dosen pembimbing lapangan, menyusun basinis model kanvas, serta mempelajari lebih jauh mengenai pengelolaan sampah dan sistem bank sampah. Kami juga belajar dari pengalaman dan praktik pengelolaan sampah yang sudah berjalan, agar program yang kami susun tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dari berbagai diskusi tersebut, kami mulai menyusun langkah demi langkah, mulai dari koordinasi bersama perangkat desa dan ketua PKK, pengenalan program kepada ibu-ibu PKK, hingga mempersiapkan sarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan bank sampah. Dalam perjalanan membangun program ini, kami menyadari bahwa bank sampah bukan hanya tentang mengumpulkan sampah. Lebih dari itu, bank sampah membutuhkan kebiasaan baru, pemahaman, serta keterlibatan masyarakat sejak dari rumah. Karena itu, kami mulai mengenalkan program kepada ibu-ibu PKK, khususnya di Dusun Paseban. Kami berdiskusi mengenai kondisi sampah rumah tangga, pemilahan, serta bagaimana sampah yang masih memiliki nilai dalam dikelola melalui bank sampah. Setelah koordinasi dan persiapan dilakukan, kami bersama-sama mulai menyiapkan tempat pemilihan sampah. Dari proses mengukur, menyiapkan bahan, hingga menyelesaikan tempat pemilahan,
semuanya dikerjakan melalui kerjasama. Ada tenaga, waktu, ide, dan tentu saja kebersamaan yang menjadi bagian dari proses tersebut. Disinilah kami kembali belajar bahwa sebuah program tidak selalu tentang hasil akhir. Proses untuk membangunnya bersama justru menjadi bagian yang paling berarti. Setelah berbagai persiapan dilakukan, tibalah saatnya kami memperkenalkan program bank sampah kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi ruang untuk memperkenalkan bagaimana sampah rumah tangga dapat dipilah sejak dari sumbernya, bagaimana proses penyetoran dilakukan, hingga bagaimana sampah dapat memiliki nilai melalui sistem bank sampah. Tidak berhenti pada pengelolaan secara langsung, kami juga memperkenalkan aplikasi Resik sebagai bagian dari inovasi untuk menunjang pengelolaan bank sampah. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan data bank sampah agar dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Namun, teknologi hanyalah salah satu bagian dari sistem. Yang paling penting tetaplah keterlibatan masyarakat yang menjalankannya. Karena itu, kami tidak hanya memperkenalkan aplikasinya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga untuk mengenal dan mencoba penggunaannya secara langsung. Hingga akhirnya, program bank sampah mulai kami praktikkan melalui kegiatan simulasi bersama warga di Dusun Paseban. Ibu-ibu PKK hadir membawa sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah dari rumah. Sampah kemudian ditimbang, dicatat, dan diperkenalkan pada alur penabungan melalui bank sampah. Untuk kami, momen ini menjadi salah satu bagian paling berkesan selama pelaksanaan KKN. Karena apa yang sebelumnya hanya dibicarakan dalam diskusi dan perencanaan, akhirnya dapat kami lihat dalam bentuk kegiatan nyata bersama masyarakat. Ada interaksi, ada proses belajar, ada pertanyaan, ada tawa, dan ada semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Dari sinilah kami memahami bahwa sebuah program akan memiliki arti ketika masyarakat ikut menjadi bagian di dalamnya. Selamat jalan. Namun perjalanan KKN bukan hanya tentang program kerja. Ada cerita tentang kebersamaan yang terbentuk selama kami tinggal dan bekerja sama. Ada hari-hari ketika kami harus menyatukan banyak pendapat, membagi tugas, menyelesaikan pekerjaan, menghadapi kendala, dan kembali mencari solusi bersama. Tidak semuanya berjalan sempurna. Tetapi dari setiap proses itulah kami belajar tentang tanggung jawab, komunikasi, toleransi, dan arti sebuah kerjasama. Untuk seluruh anggota mahasiswa KKN Kolaboratif Desa Rawotamtu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kekompakan, kerja keras, waktu, tenaga, dan kerjasama yang diberikan selama KKN berlangsung. Setiap peran sekecil apapun telah menjadi bagian dari cerita besar yang kita bangun bersama. Dan untuk Desa Rawotamtu, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh perangkat desa Rawotamtu yang telah menerima, mendampingi, memberikan arahan, serta membantu kegiatan kami selama menjalankan berbagai kegiatan. Terima kasih kepada para ketua RT dan RW, kader, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, serta seluruh warga yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi, membantu di lapangan, dan ikut terlibat dalam program kerja kami. Terima kasih telah membuka ruang bagi kami untuk belajar, bekerja, dan menjadi bagian kecil dari kehidupan Desa Rawotamtu. KKN mungkin memiliki batas waktu, tetapi cerita, pengalaman, dan orang-orang yang kami temui akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kami. Dari Rawotamtu, kami belajar bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar yang kami berikan, tapi tentang bagaimana kami hadir, bekerja sama, dan tumbuh bersama masyarakat. Terima kasih Desa Rawotamtu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. KKN Kolaboratif Jember 2026 Desa Rawotamtu. Bersama, belajar, berkarya, dan menjadi bagian dari cerita.